Salam Aquaris. Kembali kita bertemu untuk ngobrol seputar hobi Aquaris kita ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia, dan penuh kedamaian ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Dari Min Trend. Ko, mau tanya, kan kata Koko EM4 bisa hidup cuma 12 jam ya. Kalau EM4 dikasihkan setiap hari di akuarium, efeknya gimana? Tujuan untuk tetap menyediakan bakteri baiknya. Salam Aquaris dari Ciamis, hatur nuhun, terima kasih. Ya, salam Aquaris dulu ya. Juga ya, Min ya. Oke. Nggak eksak 12 jam sih ya. Kalau cari-cari info di internet tuh sekitar 12 hingga 24 jam sih. Cuma kan nggak semua akuaris di akuariumnya tuh disupport dengan kebutuhan oksigen yang tinggi juga. Misal buat para pemelihara ikan cupang ya, ngapain pakai aerator? Kan ikan cupang jenis insangnya labirin ya. Nah, jadi dia lebih ambil oksigen tuh secara langsung ke permukaan air gitu. Nggak berpengaruh dengan air yang tanpa suplai aerator gitu. Nah, kalau di circumstancesnya kayak gini kan bisa lebih dari 24 jam ya. Mungkin bisa 2 atau 3 hari lah gitu ya. Nah, baru terdampak gitu. Jadi nggak patokan banget ya Min ya. Standarnya standar berapa jam gitu lamanya si anaerob hidup di area yang beroksigen tinggi gitu. Lalu mengenai penggunaan M4 ya tiap hari. Nggak masalah sebenarnya selama pemberiannya benar ya dan tidak berlebihan ya. Kesulitan kita nih ya sebagai penghobi ya, sebagai manusia tuh biasanya justru adalah saat memberi sesuatu rasanya udah sedikit gitu. Tapi ternyata masih kebanyakan. Paling gampang ya kasus pemberian makan, ya kan? Jadi nggak masalah sebenarnya kalau mau dikasih tiap hari, asal letak pemberiannya benar dan dosisnya nggak kebanyakan ya. Supaya tidak berefek pada koloni bakteri nitrifikasi yang ada di dalam filter kita. Kalau kebanyakan dan akhirnya lebih banyak yang masuk ke dalam filter, lalu bakteri nitrifikasinya kalah, maka bisa mengalami kasus bakteria crash. Gitu aja ya, Min ya. Oke, kita lanjut ya. Kita ke Tom Jack. Kok izin bertanya, kolam saya awalnya bocor halus di chambernya. Jadi tiap hari saya tambah air terus. 3 kali sehari. Sekarang, wah 3 kali sehari. Sekarang udah berangsur lama jadi 1 kali isi airnya tiap hari. Artinya udah tertutup lumut ya kok bocor halusnya di chamber. Pertanyaan saya adalah, apakah dibiarin aja kayak gitu? Kalau dibiarinin nanti gak bisa maintain chamber semuanya. Atau saya maintain aja chamber mekanisnya. Thanks. Ya, Tom. Ya, memang mungkin kemungkinan mulai tertutup kotoran halus ya. Makanya jadi lebih jarang ya ngisi tambahan airnya. Tapi kalau saya sih, itu mendingan diberesin aja sekalian gitu. Memang iya sih akan ada masa repot gitu. Itu kan emang nggak bisa dihindari. Daripada setiap keinget lalu jadi bertanya-tanya sendiri ya. Seperti orang punya hutang gitu yang nggak tuntas gitu kan. Nah, kalau saya sih nggak betah begitu ya. Jadi kalau saya sediakan aja waktunya, saya betulin, saya waterproofing lagi biar kedepannya lebih tenang aja gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya ke Bagus Satya Budi. Sebelumnya saya mau berterima kasih sama Ko Vincent karena penjelasan dari Anda saya bisa mengerti sistem filtrasi dan sudah saya praktekkan di rumah. Saya praktekkan pada sistem aquaponik sederhana. Saya juga ingin coba kombinasikan aquaponik yang mana menggunakan sistem RAS dengan sistem bioflok untuk ikannya. Dan juga saya izin bertanya,
apakah penggabungan dua sistem ini akan saling menguntungkan? Soalnya sistem bioflok sudah pasti menguntungkan untuk ikan, tapi saya belum tahu juga. Saya belum tahu jika untuk tanaman. Karena sejauh ini saya cuma pakai sistem RAS sederhana. Setahu saya bioflok itu akan mengurai nitrogen yang ada di air. Apakah nanti tanamannya malah kekurangan nutrisi karena habis diuraikan mikroba yang ada di dalam sistem bioflok? Oh iya, kalau soal isi filter, kolam saya pakai radial filtration chamber, isinya kosong. Saya tidak pakai media mekanis di situ. Lanjut ke media biologis, saya pakai chamber MBBR. Lanjut chamber selanjutnya pakai media pasir kali dan pasir malang. Sekaligus media tanam, sayuran, dan satu chamber pompa yang ada karang jahe. Maaf kok, pertanyaannya kepanjangan. Dimohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, bagus. Ini tadi kalau waktu saya baca sih ya, emang kelihatannya panjang gitu. Tapi kalau saya baca tadi sih, pertanyaannya menurut saya cuma satu. Gitu. Sorry ya kalau saya salah. Kalau saya sih tadi lihatnya cuma satu gitu. Jadi bagus cuma mau mencoba menggabungkan sistem RAS aquaponik dengan bioflok gitu. Akan lebih bagus apa takutnya malah jelek gitu. Ya. Kalau saya nangkepnya cuman itu aja sih nanyanya gitu ya. Nah, ini kan kalau sebenarnya kalau kita pisah gitu. Ini kita bisa bilang ada dua sistem sebenarnya gitu, yaitu RAS aquaponik ya dengan bioflok aquaponik. Ya. Dan kalau di-combine, maka sistemnya adalah hybrid ya, hybrid RAS bioflok gitu. Jadi sebenarnya ini memang sudah banyak yang bertanya-tanya juga gitu. Jadi bukan bagus aja yang penasaran. Udah banyak juga yang bertanya, terus udah banyak yang lakukan eksperimen ya untuk penggabungan kedua metode tersebut gitu. Nah, penggabungan ini disebut aquaponik dengan hybrid RAS bioflok gitu. Nah, dan hasilnya memang lebih banyak menunjukkan bahwa tanamannya akan lebih baik gitu. Namun ikannya justru yang kurang baik. Jadi feeling ya atau firasatnya bagus tadi terbalik ya. Kalau bagus kan tadi khawatirnya tanamannya kurang nutrisi ya. Tapi dari banyak eksperimen justru hasil yang ditunjukkan itu malah terbalik. Ikannya yang kurang nutrisi gitu, tanamannya enggak gitu. Ya, gitu ya, bagus ya. Jadi nggak tahu nih, bagus expect-nya apa? Apakah keduanya harus oke gitu? Atau tanamannya aja ya, atau gimana gitu. Tapi kalau ekspektasinya keduanya oke, nggak perlu dilakukan berarti ya, karena banyak eksperimen menunjukkan hasilnya masih nggak signifikan lah dengan yang diharapkan ya, gitu ya, bagus ya. Oke, kita lanjut lagi ke HD Radika. Terima kasih kok sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi merasa tertipu oleh admin toko ikan yang bilang aman siripnya masih bisa tumbuh. Ada beberapa pertanyaan lagi kok. Tapi sebelumnya mohon maaf bila menanyakan seputar merek produk tertentu. Waduh, ini pertanyaannya udah banyak ya. Saya jawab langsung aja satu persatu aja ya, biar lebih hemat waktu gitu ya. Yang pertama, Glucosalt dan Mineral Tablet Plus dari SG Fish. Bedanya apa ya kok? Dari harga lebih mahal Mineral Tablet Plus. Tapi manfaat yang diklaim banyak sekali. Nah, ini apa benar manfaat yang didapat lebih banyak dari garam-garam lain? Dalam tanda kutip, sama-sama garam tapi beda penyajian seperti yang dijelaskan Koko di video lain ya. Glucosalt dengan garam ikan biasa. Oke, sebenarnya kelebihan si mineral tablet nih daripada glucosalt ya, karena dia sudah menyandang nama mineral gitu. Itu punya arti sebenarnya ya. Jadi mineral tablet ini sebenarnya bisa menaikkan TDS
dari air yang menggunakan sistem RO. Jadi sistem reverse osmosis itu ya RO sebenarnya nggak selamanya baik juga. Ada kekurangannya juga gitu. Karena air yang dipaksa gitu melewati membran dengan ukuran limit partikel tertentu gitu, maka sebenarnya banyak mineral yang tertahan gitu. Ini otomatis kan akan menurunkan TDS ya. Namun justru juga sekaligus sebenarnya menghilangkan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh si ikan gitu. Misalnya kalsium, magnesium gitu. Entah unsur mikro, entah unsur makronya lah yang bisa kena terhilangkan oleh sistem RO tersebut, reverse osmosis tadi ya. Jadi biasanya orang justru harus menambahkan mineral salt ini gitu ya, yang racikannya adalah benar-benar mineral yang dibutuhkan saja. Nah, si mineral tablet ini udah include itu semua. Kalau glucosalt enggak ya. Jadi di situ kelebihannya. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah produk Azu Ultra BioGuard bisa disandingkan dengan Purepon atau Sichem Stability menjadi perpaduan yang ciamik, atau cukup pakai salah satunya aja? Enggak ya. Jadi Azu Ultra BioGuard itu lebih berisi keluarga bakteri Bacillus sebetulnya, bisa dicek di katalognya mereka. Nah, Sichem juga sama, lebih banyak keluarga yang bakteri probiotiknya, walaupun dia ada tambahan sedikit bakteri nitrifikasi. Jadi Sichem itu lebih sedikit komplit ya isinya dari si Azu gitu. Namun fungsi utamanya tetap lebih ke probiotik ya. Jadi si Azu sama si Sichem ini sama-sama probiotik, cuman yang si Sichem lebih komplit aja ya. Kalau Purepon itu betul-betul murni hanya nitrifikasi aja, bakteri nitrifikasi. Jadi Purepon ini beda sendirian karena dia murni ya, tadi ya hanya nitrifikasi atau bakteri starter. Jadi berbeda gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Mengenai produk API Melavix, apakah aman bila didosing langsung pada tank utama dengan filtrasi tanpa media kimiawi ya? Apa tidak mengganggu bakteri baik yang sudah ada? Tetap efektifkah Melavix-nya dan kenapa permukaan air jadi berbusa? Ya oke. Banyak yang pada takut sebenarnya kalau pakai obat terus filtrasinya masih nyala, nanti bakterinya kenapa-napa gitu ya. Oke. API Melavix ini bukan obat kimia ya, jadi dia sangat berbeda dari methylene blue, acriflavin, malasid green ya dan lain sebagainya lah gitu. Dia sebenarnya adalah tanaman Melaleuca ya. Ini banyak di pedalaman benua Australia. Jadi oleh suku pedalaman Australia ya, aborigin, tanaman Melaleuca ini diolah sebagai obat luka gitu. Jadi sangat efektif mengobati infeksi yang ditimbulkan oleh luka. Nah, caranya dengan diambil sari minyaknya gitu. Ini dikenal sebagai tea tree oil. Jadi dia lebih ke arah herbal, bukan kimia, ya, herbal gitu. Nah, semua herbal tidak punya dampak yang terlalu hebat ya dibandingkan dengan kimia gitu. Itu sebabnya aman-aman aja kalau mau langsung dipakai ke tank utama ya tanpa ada pengaruh dia ke biofilter. Jadi aman gitu. Lalu mengenai kenapa permukaan airnya jadi berbusa? Ya karena kandungan utama Melavix ini kan memang tea tree oil tadi gitu. Oil kan minyak gitu ya. Minyak itu lebih ringan dari air, jadi dia berada di atas air kan biasanya ya. Nah, otomatis bisa bikin bisa bikin efek air agak berbusa gitu ya. 4. Pertanyaan keempat ya. Salah satu ikan saya ada yang terkadang geleng-geleng saat renang dan sesekali menggesekkan badan ke dasar atau bebatuan. Itu kenapa ya kok dan cara mengatasinya? Ini gejala umum sih ya. Gejala umum begini nih biasanya nih parasit ya yang nempel di tubuh ya, yang dia gesekin gitu. Jadi
Parasitnya bisa yang gede, bisa yang kecil gitu. Kalau gede itu berarti model kayak kutu ya, Argulus atau kutu jangkar gitu. Kalau kecil berarti bisa kayak white spot, velvet gitu ya, titik-titik gitu ya, titik putih atau titik emas gitu. Nah, si ikan kan merasakan gatal atau sakit di bagian itu ya, saat si parasit menyerang atau pas dia lagi gigit parasitnya gitu. Makanya dia gesek-gesek supaya parasitnya rontok gitu. Nah, jadi kalau bisa ditangkap aja ikannya, periksa bagian yang gatal itu gitu. Kalau benar kelihatan ada kutunya ya, dicabut gitu. Kalau ada bintik putih atau bintik emas, ya kena WS atau velvet. Kalau nggak kelihatan, mandiin PK aja sebentaran gitu ya. Oke, pertanyaan kelima. Memberikan pakan pelet yang sudah direndam dengan cairan vitamin tiap hari 2 kali sehari, apakah baik? Apa bisa overdosis? Saya merendam pelet agar bisa sinking, karena kalau floating nggak dimakan. Kebanyakan vitamin juga nggak bagus ya buat ikan. Saya udah jelasin deh di video sebelumnya ya. Kalau nggak salah ditanya jawab 9 gitu. Dan kalau buat bikin pelet floating ya, dari terapung jadi sinking ya, jadi tenggelam, itu saya biasanya pakai spet gitu. Jadi nih saya contohin ya. Oke. Jadi di sini saya udah siapin ini ya, gelas ya, gelas. Terus saya pakai pelet murah aja. Ini peletnya pelet jenis terapung ya. Jadi ini saya masukin peletnya ya. Nah, oke. Ada ya. Kelihatan ya peletnya ya. Oke. Nah, ini saya masukin di sini spet ya. Jadi masukin ke suntikan gitu ya. Saya masukin ke sini. Nah, ini kelihatan nih. Ya, kelihatan dia punya apa? Peletnya masih ngambang. Sekarang kita tutup nih spetnya. Nah, peletnya ngambang ya di atas ya. Kita buang udaranya sampai dia tep. Nah, sekarang baru kita tutup atasnya, tarik ke bawah, terus lepas, peletnya langsung turun, langsung jadi tenggelam ya, udah nggak ada di atas lagi. Gitu caranya bikin pelet jadi tenggelam ya, jadi sinking. Oke. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Isi cairannya nanti boleh air atau air yang dicampur vitamin ya, atau E4 gitu. Jadi bisa langsung meresap ke dalam peletnya dan langsung tenggelam gitu ya. Oke. Semoga dijawab semua oleh Koko, terutama keresahan saya mengenai produk bakteria. Hehe. Terima kasih sekali lagi kok Vincent, sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Ya, oke, sama-sama ya. Doa yang sama juga buat yang di sana, oke? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita ke hand percussion. Selamat malam Ko Vincent, saya mau izin bertanya bagaimana cara pencegahan ikan menderita barefoot, karena saya merasa sudah maksimal merawat airnya. Terima kasih ya kok, semoga tidak bosan dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Iya malam Hen, saya nggak pernah bosan jawab pertanyaan siapa aja kok ya. Cuma Hen perlu ingat bahwa ikan menjadi sakit itu faktornya nggak cuma perawatan air aja ya. Jadi walaupun merasa udah maksimal merawat airnya, ya memang tetap bisa aja kena sakit si ikannya. Kan dari makanan juga bisa ya. Dan itu gimana ya, ikan kan pada dasarnya rakus gitu. Jadi kalau dia nemu makanan sisa, walaupun nggak lapar, bisa dimakan juga gitu. Kan makanan sisa ini juga kita udah nggak tahu ya kualitasnya gimana gitu. Atau mungkin ada ikan yang mati ya, nggak ketahuan. Ini kalau community tank ya, community tank yang aquascape, yang ikannya banyak gitu, rame, kecil-kecil gitu. Kan bisa aja tuh ada ikan yang mati terus nggak ketahuan gitu. Ikan yang udah mati ini
mungkin beberapa hari gitu. Ini kan bisa jadi camilan buat ikan-ikan yang lain gitu. Istilahnya tuh bangkai ikan yang udah nggak tahu juga dagingnya sebusuk apa gitu. Dia bisa makan juga, ya. Jadi selain jaga airnya, juga jaga makanannya sih, ya. Biasanya gitu, ya. Nah, anyway, coba diperhatikan beneran. Itu barefoot, ya, berak putih apa enggak gitu. Kadang kadang orang suka salah juga, cuman selongsong warna transparan gitu, tapi dianggapnya barefoot. Ini beda sama sekali gitu. Kalau yang transparan selongsong tuh sering banyak kejadian pada ikan koki gitu. Nah ini sayangnya nggak diinfoin ikannya ikan apa ya, jadi saya agak susah mau kasih info untuk treatmentnya gimana gitu ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Kita ke Fajar. Malam, Pak Vincent. Izin bertanya, akuarium saya berkabut. Bagaimana cara mengatasinya? Sekedar info, akuarium saya 80 kali 50 kali 50, filter talang, wet and dry, media pakai Rugby 3 kilo, Neo Media Pure 1 kilo. Akuarium udah running sekitar sebulan. Penghuninya ikan koki 5 ekor, rata-rata size 12 cm. Pemberian pakan 6-7 kali pelet, masing-masing 1 sendok teh. Pakainya Mizuho Hikari CPD Shiori. Sama cabek 3 cube per hari. Terima kasih Pak Vincent. Ya, selamat malam juga ya Fajar ya. Akuarium running 1 bulan nih udah mature belum ya siklusnya nih, takutnya belum mature gitu kan. Sindrom tank baru emang kayak gitu ada airnya putih ya atau berkabut karena bakterinya tuh belum soft gitu istilahnya ya, walaupun media media bionya tadi saya lihat udah pakai yang premium class gitu ya. Saya sih curiganya ada 2. Yang pertama coba bakteria starter deh, kasih aja nitrobac di Rugby dan di Neo Media gitu ya. Sedangkan yang kedua, saya dulu pernah juga kehabisan Hikari Lionhead ya, Hikari Lionhead yang sinking. Terus karena kehabisan, tokonya nawarin Mizuho High Growth gitu. Saya pakai deh tuh. Ya udahlah pakai Mizuho High Growth gitu. Kayaknya emang berkabut sih ya. Entah perasaan saya entah bukan gitu, tapi kayaknya Mizuho itu agak berkabut gitu. Jadi akhirnya saya pindah lagi ke Hikari Lionhead. Terus adem deh gitu. Saya sih nggak nyoba lagi gitu. Udah aman ya udah gitu maksud saya gitu. Ya coba aja dulu dites ya dua hal ini gitu ya. Kalau masih berkabut ya kita discuss lagi nanti. Takutnya cuma 2 hal simple itu aja gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke Cinsen Aquatic. As Guru, gua usaha toko ikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah pantas seminggu sekali ganti air ikan plus dikasih garam juga? Air yang saya gunakan adalah air PDAM Trimsko. Saya rasa sih perlakuan toko ikan dengan kita ya yang pelihara ikan di rumah gitu ya, tentu saja banyak perbedaan lah gitu ya. Di toko ikan kan ikannya nggak selama kayak kita pelihara di rumah gitu. Jadi wajar aja sih kalau menurut saya menggunakan cara-cara sterilisasi air kayak gitu ya. Yang penting kan ikannya aman terus bisa terjual. Gitu ya. Kebanyakan kan kalau ikannya sakit aja dibom langsung tuh obat di akuariumnya gitu ya, nggak di karantina gitu. Jadi saya rasa nggak masalah aja sih ya itu, lakukan aja apa yang terbaik gitu, supaya yang tadi saya bilang itu ikannya aman bisa terjual ya. Oke, kita lanjut ke Rizky gimana. Mau tanya kok, ada sebagian orang pakai arang kayu untuk media bio. Menurut Koko itu fungsinya gimana? Apakah bagus juga untuk bakteri? Enggak ya, enggak bagus. Ini cuman cara-cara orang aja menyiasati karbon aktif gitu. Ya, yang memang karbon aktif kan bahan utamanya adalah arang dengan proses pematangan yang tinggi gitu sehingga punya porositas itu sampai mikron gitu ya size-nya ya ukurannya. Jadi bisa
menyerap zat-zat yang berbahaya gitu. Kalau arang kayu ini porositasnya sangat jauh dibandingkan karbon aktif, boro-boro mikron gitu, nggak ada 1 hari juga udah pada mampet semua gitu. Cuma mata kita aja yang nggak mampu melihatnya ya. Dan kalau menurut Koko, chamber bio yang sip pakai media apa nih kok? Mohon sarannya, mumpung kami masih belum beli media. Ya sebenarnya sih disesuaikan dengan budget aja ya. Nanti kalau mau di-upgrade ke yang lebih premium juga boleh gitu. Cuma kalau untuk kolam koi, saya tuh selalu lebih menyarankan media yang dinamis ya, bukan yang media statis ya. MBBR ya, Caltness gitu dengan air pump yang kenceng dan pakai Uniring ya kalau bisa gitu. Jadi kalau bisa juga kan Caltness-nya pakainya yang mikro ya, K1 yang mikro gitu, bukan yang K1 biasa gitu. Jadi pasti ada PSA-nya karena memang media dinamis kan ada PSA. Kalau media statis sih nggak ada gitu, PSA-nya 0. Jadi menurut saya ya begitu ya. Ujung-ujungnya nanti tinggal seberapa bersih nanti media statisnya ya, karena SSA-nya menurun seiring tertutup kotoran gitu ya. Kalau chamber mekanik, saya udah beli jet mat 1 lapis dan jaring nelayan 2 karung untuk chamber 1. Kami minta sarannya kok untuk media selanjutnya yang bagus untuk bakteri dan ikan koi. Sebelumnya terima kasih kok. Ya, udah dijawab ya tadi ya. Saya sarannya sih media dinamis, MBBR gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke Gamja Sisi. Kok bantu jawab. Ikan koki saya udah sembuh dari sisik nanas. Pupnya udah lancar, perut udah nggak lembek. Tapi kok ikannya suka diem di dasar. Dicek insang merah, cuma agak pucat. Fisik badan baik-baik saja. Makan juga lahap, cuma kok hobi diem. Gerak cuma kadang-kadang aja. Juga lemes. Itu penanganannya gimana ya? Ya, oke, halo Gamja. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya untuk kesembuhan ikan yang terkena dropsy ya. Dropsy memang bukanlah sebuah atau suatu penyakit yang ringan gitu. Jadi wajar aja lah sebenarnya kalau misalnya ikan baru sembuh dari penyakit berat gitu, masih kelihatan belum begitu aktif ya. Manusia kan juga begitu, habis sembuh ya dari masuk angin misalnya ya udah bisa kerja lagi. Coba kalau habis sembuh dari usus buntu yang berat, tunggu dulu lah ya, gitu kan. Kasih waktulah buat dia pulih bener gitu. Nah, selama waktu pemulihan ini, asupan vitaminnya tuh gimana gitu. Apa udah dibantuin suplemen tambahan biar dia cepat pulih gitu. Coba aja dibantu vitamin ya, walaupun mungkin dasar pemikirannya kan pakannya udah ada kandungan nilai nutrisi gizinya gitu. Ya nggak ada salahnya ditambahin vitamin ya. Udah dicek SBD-nya aman belum? Ikan bisa berenang ke atas ya, nggak langsung jatuh ya. Kalau nggak ada masalah dengan kemampuan berenang ke atas, artinya cukup bantu tambahan pakai vitamin aja sih, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kali ini kita ke Nilaku ID. Menit 16.26. Correct me if I'm wrong. Semua komponen nitrogen bukannya dijumlah dan hasil penjumlahannya kemudian baru dikalikan dengan 1,2. Kalau semua komponen nitrogennya dikali, kok besar sekali jadinya. Saya tidak bisa ketemu hasil akhirnya yang 153,6 gram per hari. Ini yang mana ya? Tanyanya ya. Oh, yang biomedia 2. Oke. Ya, oke. Saya mohon maaf ya, kalau mungkin saat menjelaskan saya agak terlalu cepat ya. Jadi begitu ada usaha hitung ulang nih, dicari-cari, nggak dapat angkanya. Bahkan jadi menggunakan logika seolah-olah harusnya ditambah dulu, baru dikali 1,2 di akhir ya. Oke. Sekarang saya akan lebih perlahan nih ya. Lalu kita hitung bareng-bareng ya. Masih dengan data contoh yang sama nih ya. Ini screen-nya saya tampilin deh. Biar gampang ikutinnya ya. Di menit 16.26 ya tadi ya. Oke.
Sebelum hitung, diingat baik-baik nih, hasil akhir yang kita cari itu tan, ya, total amonia nitrogen, bukan bentuk lain, ya. Ya, kita mulai. Oke. 4000 gram total pakan, ya. Nah, kan ini 4000 gram pakannya pakai pelet yang kandungan proteinnya 40%, ya. Jadi protein dari 4000 gram tadi bisa kita hitung sebanyak 4000 gram dikali 40%, ya. Yaitu proteinnya jadi 1600, ya. Jadi kandungan protein yang akan ada di air, ya, yang akan berpotensi nih menjadi limbah nitrogen nanti adalah sebesar 1600 gram, ya. Ini baru protein dari 4000 gram yang tadi kita sebar nih ke kolam gitu. Nah, kan 4000 gram ini nggak langsung habis, ya. Nggak langsung semuanya dimakan gitu sama si ikan gitu. Jadi masih ada yang ngambang-ngambang lah. Makanya dianggap setengahnya deh gitu, ya. Atau 50%-nya. Jadi protein tertinggalnya kan bukan 1600 gram lagi, ya. 1600 gram tadi kan kalau pelet keseluruhan sekitar 4000 gram gitu. Jadi sekarang berarti tinggal 50%-nya dong. Jadi protein yang terlantar nih, yang masih ada di air, ya, yaitu sekitar 1600 kali 50%. Jadi tinggal 800 gram, ya, protein yang berpotensi nih menjadi tan di air, ya. Nah, lalu apa nih yang ketiga? Lalu untuk 1 gram protein dikatakan mengandung 16% nitrogen. Nah, tadi kan ada 800 gram ya proteinnya, ya. Nah, maka limbah nitrogennya jadi berapa? Kalau 1 gramnya 16% nitrogennya. Berarti 800 gram dikali 16%, ya, nitrogennya. Jadi 128 gram nitrogen. Nah, setelah dapat nitrogen baru, ya, bisa dapat tannya nih, ya. Yaitu untuk setiap 1 gram nitrogen akan menyumbangkan 1,2 gram tan. Makanya 128 gram nitrogen ini kita kali 1,2 gram tan, ya, akan menghasilkan 153,6 gram, ya. Nah, dan ini karena hitungannya tadi per hari, ya, maka 153,6 gram per hari atau per day, ya. Udah, ya, ini laku ID, ya. Ini udah pelan-pelan nih. Saya emang nggak bilang formulanya ditambah gitu, semuanya dikali, ya. Kenapa juga ngitungnya ditambah? Oke, ya. Kita lanjut lagi ke Smithy Werben, apalah itu, susah spellingnya. Saya panggil Smithy aja, ya. Oke, ya. Yuk kita lihat pertanyaannya. Saya ingin bertanya. Saya masukin ikan gurame merah 13 ekor, gurame hitam 40 ekor. Waduh, ini banyak amat, ya. Ini kolamnya segede apa nih? Jangan-jangan peternakan. Nila 25 ekor, wah, patin 7 ekor di kolam depan rumah. Modelnya setengah lingkaran dengan diameter 2,5 meter dan tinggi 30 cm. Wah, ini kolamnya kecil ini ternyata. Dangkal nih, ya. Iya kok, emang tingginya nggak ideal. Karena itu awalnya kolam ikan mas koki dulu. Tapi lama terbengkalai lalu saya betulin kok. Alhamdulillah ikannya pada sehat-sehat kok. Udah sebulan dan nampak gemuk. Tapi sejak saya lihat konten di internet, kayaknya kolam saya terlalu padat ya kok. Apa benar? Nah itu tahu lah. Jadi nggak usah saya jawab ya. Menurut saya tadi juga banyak banget ikan yang dimasukin. Terus yang idealnya untuk kolam saya bisa isi berapa ikan kok. Nah, ini kan tadi ikannya jenis ikan konsumsi ya. Ada gurame, nila, patin ya. Setahu saya sih kalau untuk ternak gurame ya, tebar padatnya nih, tebar padat buat ikan gurame ya, kan biasanya pakai benih 10 cm-an tuh. Nah itu 1 meter kubiknya sekitar 20 atau 30 ekor ya. Ambil tengahnya dah 25 ekor lah gitu ya. Itu kalau 1 meter kubik ya. Artinya
panjang semeter, lebar semeter gitu kan, dalam semeter gitu. Tapi ini kan kolamnya setengah lingkaran ya. Jadi gampangnya kita hitung volume tabung dulu nih. Nah, nanti dibagi 2, dapat tuh kolam yang setengah lingkaran tadi ya. Jadi volume tabung kalau diameternya tadi berapa tuh? 2,5 meter. Jadi jari-jarinya atau radiusnya 125 ya, atau 125 cm. Ketinggiannya atau kedalaman kolam cuma 30 cm. Jadi volumenya kalau satu tabung itu ya, pi R kuadrat kali tinggi ya. Jadi 3,14 kali 125 kuadrat kali 30 itu dapat 1472 liter. Nah ini kalau kolamnya satu lingkaran ya. Tadi kan kolamnya cuma setengah lingkaran. Jadi 1472 liter dibagi 2 nih. Kapasitas kolamnya kurang lebih 750-an liter lah ya. Gitu. Tadi tebar padat gurame kan buat 1 meter kubik atau 1000 liter. Kan 25 ekor gitu. Jadi kalau 750 liter kan 3/4-nya ya atau 75%-nya. Jadi gampang ngitungnya, 75% dari 25 ekor itu ya adalah 18 ekor. 18 ekor doang. Itu pun 18 ekor dengan ukuran 10 cm loh. Nah ini tadi kalau di total ikannya ada berapa nih? Gurami merahnya 13 ekor. Gurami hitam 40 ekor. Ini jadi 53 aja. Lalu nila 25. Jadi 78 ya. Dan patin 7 ekor. Semua jadi 85 ekor. Idealnya tadi cuma 18 ekor. Ini 85. Berarti kelebihan atau overpopulation tuh sekitar 85 potong 37. 67 ekor. Parah. Ini parah. Ya terlalu ramai kalau menurut saya ya. Nanti pas mulai gede tuh jadi udah desek-desekan. Terus airnya gampang crash parameternya ya. Oke, kita lihat lanjutannya lagi ya. Saya juga memasang wave maker kok, merek Risen 24.000 liter per hours. Apa bisa membantu kok? Nggak bisa, ya nggak bisa membantu. Itu overpopulation, nggak bisa dipakai solusi wave maker gitu. Untuk menjaga kualitas airnya, saya nggak pakai filtrasi apapun, tapi gunakan probiotik E4 secara rutin kok. Sudah benarkah yang saya lakukan atau harus pakai filtrasi lagi? Salah ya, belum benar ya. Probiotik E4 itu cuma sementara aja sih kalau overpopulation kayak gini ya, buat jaga kesehatan si ikan, tapi nggak akan mampu juga jaga kesehatan air ya nantinya ya. Jadi saya sarankan tetap aja pakai filter ya. Ini suatu saat kalau pas ada wabah ya, ada yang sakit satu aja, ini langsung berentet gitu masalahnya, karena parameternya menurut saya akan nggak bagus ya. Oh iya, yang terakhir, apakah boleh kok kalau kita mencampurkan ikan gurame, nila, dan patin sekaligus? Mengingat ini kan bukan ikan yang agresif. Saya malah punya keinginan untuk campur ikan mas juga kok ke kolam itu. Hehehe. Gurame ya, nila, sama ikan mas sih nggak apa-apa. Yang rada serem itu patin ya. Kadang suka kanibal tuh soalnya patin gitu. Jadi hati-hati aja sama patin ya. Dan ini asumsinya nggak bisa berkembang biak nih. Bakal habis tuh telurnya masalahnya soalnya. Kalaupun ada anakan yang hidup ya, patin tuh biasanya doyan makan ikan kecil gitu. Jadi pokoknya hati-hatilah dengan patin ya. Maaf ya kok kalau pertanyaannya banyak banget. Kerjaan saya sekarang tiap hari liatin kolam terus. Terima kasih banyak. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting ingat pesan saya yang kemarin-kemarin ya, jangan bikin istri cemburu. Ntar ikannya digoreng semua kalau lebih perhatiin kolam daripada istri. Ya, oke. Oke, saya rasa cukup ya, segini dulu ya. Saya akan usahakan cicil-cicil lagi deh ke depannya. Semoga nanti semua pertanyaan bisa terjawab. Kita sudahi dulu ya, sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi ya di lain hari. Salam Aquaris.